selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Penjagaan Pasar Raya Padang diperketat. Pengunjung wajib memakai masker dan suhu tubuhnya diperiksa petugas. Pengelola rumah penyu kesulitan pembiayaan karena tak adanya pengunjung sejak pemberlakuan PSBB di Sumatera Barat. Bus antar kota antar provinsi yang berkantor pusat di Kota Padang sejak 1 Juni kembali beroperasi. Pasca ditemukannya klaster pasaraya penyebaran COVID-19, Dinas Perdagangan Kota Padang kini memperketat pemeriksaan di pintu masuk pasar tradisional terbesar di Kota Padang itu. Agar bisa masuk, pengunjung diwajibkan memakai masker dan suhu tubuhnya diperiksa. Untuk memutus penyebaran COVID-19 di areal Pasar Raya Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang memperketat pemeriksaan di jalur masuk Pasar Raya Padang. Di setiap checkpoint, petugas memeriksa suhu tubuh pengunjung dan pemakaian masker. Untuk itu, Dinas Perdagangan Kota Padang mendirikan 6 checkpoint di jalur-jalur masuk Pasar Raya Padang, mulai dari jalur utama di Simpang Bundaran Air Mancur, Simpang Kandang, Jalan Sandang Pangan, depan Padang Teater, Simpang Rawang Balai Baru, dan Simpang Ratulangi. Di setiap checkpoint, petugas gabungan melakukan pemeriksaan suhu tubuh para pengunjung pasar dan memastikan mereka memakai masker. Jika ada yang tidak memakai masker, maka disuruh balik arah. Ada 6 checkpoint yang ada di Pasar Raya dan tujuannya kita menertibkan pengunjung pasar yang akan berkunjung ke Pasar Raya. Karena kita tahu sekarang ini klaster Pasar Raya adalah zona merah. Jadi kita memang memperhatikan betul pengunjung pasar harus pakai masker, kemudian dicek suhu tubuhnya. Dan bagi pengunjung yang melanggar akan kita kenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut data di Dinas Perdagangan Kota Padang, hingga Selasa tercatat 228 orang yang terpapar COVID-19 dari klaster Pasar Raya Padang. Beberapa di antara mereka dirawat di berbagai rumah sakit di Kota Padang. Namun sebagian besar melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Laude Jordianse melaporkan dari Padang. Pusat Konservasi Penyu yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan tak beroperasi semenjak mewabahnya COVID-19. Akibatnya pihak pengelola kesulitan memenuhi biaya perawatan karena tak ada pemasukan. Rumah penyu Ampiang Para di Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat ditutup sejak mewabahnya COVID-19. Bukan karena tak ada pengunjung, namun justru dikhawatirkan para pengunjung akan menulari virus tersebut kepada pengurus rumah penyu. Akibatnya pengelola rumah penyu mengalami kesulitan dalam hal pemeliharaan hewan laut ini. Pasalnya, selama ini biaya pemeliharaan didapatkan dari karcis masuk pengunjung ke lokasi itu. Saat sekarang, meski tidak ada pemasukan dana akibat PSBB guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, namun penyu-penyu tersebut tetap harus diberikan makan. Tak hanya itu, air kolam tempat penyu hidup juga harus dibersihkan dan airnya diganti dalam waktu-waktu tertentu. Semenjak mulai ada pandemi itu di konservasi penyu Ampiang Para, malah sebelum penetapan PSBB kita sudah lakukan penutupan tanpa menunggu perintah dari pemerintah. Kenapa? Karena kegiatan kita ini kegiatan ekowisata, masyarakat yang datang ke sini dipandu dan rata-rata kunjungan ke kawasan ekowisata itu lebih banyak datang dari daerah luar. Saat sekarang ada 3 jenis penyu yang dibudidayakan di rumah penyu ini, yaitu penyu lekang, penyu hijau, dan penyu sisik.
Terkait akan berakhirnya PSBB tahap 3 di Sumatera Barat pada 7 Juni yang akan datang, pihak pengelola menyatakan siap untuk menerapkan new normal di kawasan ini dengan membuka kembali kunjungan masyarakat ke rumah penyu serta menerapkan aturan ketat sesuai protokol kesehatan. Laude Jordianse melaporkan dari pesisir selatan. Dalam rangka memasuki pola hidup baru atau new normal, bus antar kota antar provinsi di Padang, Sumatera Barat mulai beroperasi. Namun, tarif angkutan mengalami kenaikan untuk menyesuaikan dengan kapasitas angkut yang diperbolehkan. Meski perusahaan bus sudah mulai beroperasi, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Sebelum membeli tiket, penumpang harus melampirkan syarat kesehatan dari gugus tugas kesehatan setempat, kartu identitas, serta surat keterangan dari instansi tempat dia bekerja. Selain itu, penumpang yang akan naik bus juga diperiksa suhu tubuhnya dan wajib memakai masker. Sebelum berangkat, bus juga disemprot dengan cairan desinfektan, baik di dalam maupun di bagian luar bus. Itu sudah mulai dilakukan sejak tanggal 31 Mei 2020. Tetap kami menjalankan protokol COVID-19. Itu pun kapasitas penumpang dibatasi maksimal 20 orang. Untuk tarif NPM itu ada kenaikan karena ada pembatasan dari harga biasa 70% setiap jurusan. Kelengkapan penumpang untuk pengambilan tiket harus ada surat-surat dari kesehatan, rapid test, surat pengantar dari perusahaan atau dari RT tempat tinggal setempat. Saya mau pulang kampung ke Bandung karena perusahaan saya udah selesai, jadi saya diperbolehkan pulang. Itu syarat-syarat pulangnya apa, Bang? KTP, terus surat kesehatan rapid test dari dokter, terus dari RT RW. Oh iya. Jadi Abang asli Bandung, Bang ya? Iya, asli Bandung. Menurut pengelola, bus antar provinsi mulai diizinkan beroperasi sejak tanggal 31 Mei lalu dengan melayani sejumlah trayek yang ada, yakni Padang, Jakarta, Bandung, Medan, Pekanbaru, serta Jambi. Sementara untuk tarif bus mengalami kenaikan 70% dari harga normal. Hal ini dilakukan karena untuk mengoperasikan bus, pihak pengelola harus mempertimbangkan masalah jaga jarak dan protokol kesehatan. Karena pemerintah hanya mengizinkan bus memuat penumpang setengah dari kapasitasnya. Dari Padang, Robiham melaporkan. Mahasiswa Universitas Andalas Padang yang tengah menjalani kuliah kerja nyata mensosialisasikan tentang penerapan new normal kepada warga di Kelurahan Bungo Pasang, Kota Padang. Tujuannya agar masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19 sambil beraktivitas seperti biasa. Sosialisasi tentang new normal yang dilakukan oleh mahasiswa ini juga diikuti oleh lurah setempat, Babin Kamtibmas, Babinsa, serta tokoh masyarakat. Seperti yang dilaksanakan pada akhir pekan silam di daerah Bungo Pasang, pinggiran Kota Padang. Kegiatan ini merupakan rangkaian akhir pelaksanaan kuliah kerja nyata tematik mahasiswa Universitas Andalas Padang di kelurahan tersebut. Tema yang diusung dalam KKN ini adalah pencegahan penyebaran COVID-19. Hal ini juga sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang mulai menerapkan new normal dengan menunjuk 4 provinsi sebagai pilot project, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Gorontalo, dan Sumatera Barat. Selain memberikan sosialisasi, mahasiswa juga membagikan sembako kepada warga kurang mampu, memberikan masker, serta memberikan selebaran berisi cara-cara hidup sehat di tengah wabah COVID-19. Dalam hal ini kami juga mensosialisasikan untuk new normal sebagai program presiden yang ada 4 kota besar di Indonesia untuk dapat melaksanakan kegiatan seperti biasa tapi mengikuti protokoler kesehatan yang ada. Salah satunya itu selalu pakai masker, cuci tangan, tidak bersentuhan dan jaga jarak. Itu kami sosialisasikan sambil membagikan sembako dan masker. Kami juga mensosialisasikan dalam hal new normal ini. Untuk pada hari ini kita telah melakukan kegiatan pembagian sembako yang telah dilakukan penggalangan dana kepada para masyarakat Kelurahan Bungo Pasang. Kemudian
kami juga melakukan pembagian masker dan juga pensosialisasian mengenai new normal. Di mana pada saat sekarang ini Sumatera Barat merupakan salah satu dari 4 provinsi yang merupakan pilot project dari new normal ini. Dan new normal ini akan dipandu oleh pemerintahan pusat. Diharapkan dengan sosialisasi tentang new normal ini dapat lebih diterima dan dipahami oleh masyarakat, sehingga warga dapat kembali beraktivitas dengan normal dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Laude Johardia Anse melaporkan dari Padang.